Jadi saya menangkapnya ini programnya sangat baik ya. Jadi suatu kebaikan menghasilkan kebaikan lain ya Pak ya. Iya itu tadi, betul. Gitu. Jadi ketika kita memberikan biaya untuk kuliah dokter, ketika dia menjadi dokter mungkin ingat gitu ya. Nah itu iya. Intinya bahwa yang membantu yang lemah memperkuat yang kuat. Dan kalau saya pikir memang kalau mindsetnya sudah begini persepsinya orang bahwa apa ya, ketika membantu orang itu tidak mengurangi rezekinya dia. Gitu. Jadi ketika membantu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sahabat Reksi, kembali berjumpa bersama saya Yoga Guntur, dan dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang program ASIK. Nah, siapa nih masyarakat yang belum pernah tahu tentang program ASIK? Yaitu anak sekolah ingin kuliah. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Pak Ibnu dari Basnas, ada juga Mbak Salma dari Perasa Manfaat ya dari program ini. Gimana kabarnya Pak? Pak Ibnu sehat tadi nih Pak ya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ceria nih Pak hari ini ya? Iya harus ceria karena yang dikelola juga asik. Jadi Oh harus asik ceria ya? dan asik. Memang kan namanya programnya asik, jadi kita Iya. harus asik Pak. Iya. Betul. Mbak Salma sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah asik belum hari ini? Sudah asik ya? Oke. Pak Ibnu, Iya. ini ngebahas masalah program asik. Iya. Nah ini kan banyak yang pemirsa belum tahu nih ya. Asik itu apa sih Pak? Ya, asik itu anak sekolah ingin kuliah. Jadi bagi yang tidak mampu karena ingin melanjutkan kuliah, ya coba saja hubungi di program asik. Program asik. Program asik. Nah, ini sudah berapa lama Pak program ini Pak? Ini sudah di launching sudah sekitar 5 bulan. Salah. Oh 5 bulan? Iya, Baru ya? baru memang. Jadi memang belum banyak masyarakat yang tahu? Belum banyak yang tahu. Iya. Awalnya Pak, kok ada program asik, namanya itu kan anak sekolah ingin kuliah gitu Iya, kan? iya. Ini tercetus pertama itu dari mana Pak? Iya, pencetusnya itu memang dari pemerintah daerah. Kan kebetulan kayaknya saya lihat yang di program pendidikan itu ada program pendidikannya itu harus ceria gitu. Jadi disambunglah dengan program ceria itu dengan asik. Program gitu. asik. Program asik dari pemerintah daerah. Dan ketika Basnas diajak kerjasama, ya kami sangat welcome. Oke, jadi memang pencetus utamanya itu Ibu Bupati dengan pemerintah daerah ya? Iya, pemerintah daerah. Mengajak Basnas. Mengajak Basnas karena memang Basnas selama ini yang sudah sering menangani lah, sudah mapan menangani untuk urusan anak sekolah. Beasiswa itu termasuk tadi yang ada student kit, ada santri kit, itu program-program yang sudah digulirkan. Digulirkan oleh Basnas ya? Oleh Basnas. Jadi pemerintah daerah udah tunjuk saja Basnas yang sudah ada cikal bakalnya untuk ngurusi asik ini. Oke, Gitu. jadi untuk pengelolaan uang pun diserahkan oleh Iya. pemerintah ke pihak Basnas. Iya betul, kita sudah ada posnya sendiri untuk khusus untuk asik gitu. Khusus untuk asik. Khusus untuk asik. Khusus Iya. untuk asik. Anak sekolah ingin kuliah. Iya. Ada juga anak sekolah ingin kerja misalnya. Iya. Iya bisa juga sih. Bisa Karena ya? itu konotasinya baik, saya kira nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Yang nggak boleh itu anak sekolah ingin keluyuran gitu saya kira. Nanti bandel di dalam. Nanti bandel ini nggak beres itu. Atau misalnya anak sekolah ingin karaoke itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya. Karena gini Mas, kalau di asik itu nanti syaratnya itu dari Basnas itu salah satunya ketika sudah dapat dana dari asik, bantuan dari asik itu yang pertama syaratnya tidak boleh merokok, tidak terlibat narkoba, kemudian nilai IP-nya minimal harus 3 gitu. Kemudian tidak terlibat oleh organisasi sosial keagamaan yang dilarang gitu. Karena memang prinsipnya Basnas itu azasnya adalah aman regulasi, aman syariah, kemudian NKRI, aman NKRI. Jadi itu syarat-syarat itu biar memacu dia ya beneran sekolahnya, kuliahnya gitu. Jadi jangan keluyuran, jangan nanti malah kuliahnya nggak beres. Oke. Nah, kalau Mbak Salma ini kan salah satu yang sudah ikutin program asik Pak ya? Iya. Mbak Salma ini udah kuliah atau gimana? Baru mau masuk tahun ini. Oh baru mau masuk ya? Dari SMA mana kemarin? SMA Negeri 1 Sumberjo.
Oke, jadi memang udah berjalan Pak prosesnya. Iya, ini kita tinggal MOU. Kemarin sudah tes wawancara, sudah ngisi biodata, sudah wawancara, dan nanti kita akan ada survei faktual sebenarnya. Gitu. Nanti setelah itu baru MOU. Syarat-syarat itu termasuk tadi yang harus nanti dilakukan. Nah, Pak Ibnu, kira-kira pencetus utama dari program ASIK ini pasti kan ada permasalahan ya. Iya. Nah, permasalahan utamanya itu apa Pak? Yang dilihat pemerintah sehingga mencetuskan program ASIK untuk masyarakat ini? Iya, saya kira memang kalau kita sih ya kacamatanya karena melihat banyak anak yang tidak mampu. Karena memang yang namanya kemiskinan itu kan nanti akan menimbulkan keresahan lah gitu. Itu bahasa ilmiahnya ya biasa orang sekolahnya. Kalau terlambat menanganinya saya kira juga agak fatal. Tapi sebenarnya ini bukan kesalahan pemerintah, bukan salah konsep pembangunan, tapi masalah persepsi gitu loh. Biar orang yang punya, orang yang kuat itu membantu yang lemah gitu. Jadi ketika orang kuat, orang mampu itu punya banyak aset, ya harus juga ada pemikiran bahwa aset mereka juga ada di kita. Dan nanti memang ini belum ya, karena mau baru akan mulai, tapi pasti nanti ya mungkin pasti akan terjadi, mungkin ya itu tadi anaknya kemudian di tengah. Kemarin kita ini sudah Mas ada bantuan untuk anak sekolah, ada 2 anak ya masih SMA sih badannya Salma ini. Kita tanya kenapa kamu dulu nggak sekolah, karena secara ekonomi tidak mampu ya, jadi mungkin terjadi minder lah gitu. Kita tanya gurunya kenapa nenek keluar, kira-kira simpulnya anaknya minder, tidak percaya diri gitu. Udah oke, mau 2 anak udah MOU, nanti kalau kamu bagus reputasinya kan kita teruskan bantu biaya sekolahnya. Tapi yang satu masih tetap mogok lagi. Itu salah satu kendalanya Mas. Apa itu ya namanya? Ya semangat untuk belajarnya atau mindsetnya itu tidak pede lah gitu. Bisa jadi akan salah satunya itu. Oke, jadi memang sebenarnya program ini terputuskan karena masalah ekonomi gitu ya. Iya. Sayang kepada anak-anak yang punya kemampuan akademik bagus, nah baik itu gitu dia, ya, betul. punya prestasi tinggi, namun memang ekonomi tidak bisa sampai ke tahap atas gitu ya. Iya betul. Karena saya lihat ketika orang tuanya sakit, anaknya sudah mau masuk sekolah, tapi di lembaga pendidikan ditolak ke sana kemari, itu saya juga menjadi mentalnya dia menjadi down. Maka ini salah satu program yang harus cepat disambut biar anak-anak yang punya kemampuan, anak cerdas itu ya jangan ditelantarkan gitu. Iya benar sih. Karena memang saya di zaman saya kuliah, Pak, saya pernah punya teman itu yang memang ekonominya cukup lah dibilang, bukan lebih ya. Maksudnya ketika dia ingin kuliah gitu, memang dia sambil kerja gitu kan. Dan ternyata memang ketika dia kuliah, waktunya tuh sangat ya terganggu Pak ketika kerja dengan kuliah itu susah dibagi gitu kan. Gitu ya. Jadi emang benar sih memang pemerintah ketika mengadakan program-program seperti ini membantu masyarakat ketika ada kekurangan ekonomi ya, supaya yang punya nilai lebih di akademik ya dibantu dalam segi pendidikan. Iya. Saya kira kalau Basnas itu kan ada peternakan, ada pendidikan, ada kesehatan, program darurat mustahik itu sering gitu. Jadi semua lini mau dimasuki. Saya kira ini kalau Pemda juga khusus mau peningkatan SDM ya harus dimulai dari anak-anak kuliah, anak-anak yang punya pikiran intelektual bagus. Saya kira perlu jangan disia-siakan. Sebenarnya untuk Basnas punya program seperti ini sejak kapan sih Pak? Yang untuk pendidikan itu sejak pertama ada Basnas itu kita buat rencana kerja tahunan itu RKAT itu ya pendidikan. Kemarin masa Covid itu lebih banyak ke ekonomi produktif, nah gitu. Tapi setelah ekonomi bantu orang tuanya kita beri alat itu ada gerobak, ada etalase itu ternyata anaknya juga sudah lulus sekolah ya sudah selesai gitu. Ada yang cuma SMP itu kan kasihan, apalagi oke lah dia orang tidak mampu tapi anaknya bisa sampai kuliah itu kan sebuah prestasi saya kira gitu. Jadi dari situlah program diluncurkan mulai dari student kit, santri kit,
Ada satu ini yang dari sudah masuk 1 tahun udah MOU dari biayanya dari Basnas untuk biaya hidup lah gitu. Kalau sekolahnya karena memang dia dapat beasiswa di Unila kedokteran sudah 1 tahun dan sudah berjalan dan lancar-lancar aja. Iya, makanya ketika ini ada ASIK ya lebih fokus saya kira lebih profesional nanti akan dikelolanya. Nah kalau Mbak Salma, ini kemarin tahu programnya dari mana nih Mbak Salma? Dari sekolahan. Dari sekolahan? Iya, dari pihak sekolah. Itu sekolahnya mensosialisasikan kepada siswa atau gimana? Atau Mbak Salma sendiri yang nanya, ada program nggak sih buat? Nanya sendiri sih kayak apa sih kayak omong-omong gitu sama guru BK-nya juga. Oh, pertamanya ngobrol sama guru BK tentang apa pengen kuliah gitu ya? Iya, pengen konsultasi kan, ingin kuliah tapi ekonominya nggak mampu gimana ya Pak? Sedangkan saya udah keterima juga kan lewat jalur prestasi. Oke. Terus kalau nggak diambil sayang, sedangkan kalau mau dilanjut belum ada ekonominya itu nggak cukup. Oke. Mbak Salma keterima di mana? Di Unila, Universitas Lampung. Iya. Jurusan apa? jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Jadi baru mau masuk semester 1 ya? Jadi manfaatnya memang udah terasa Pak ya? Iya, sudah terasa alhamdulillah. Nanti ya, bisa tidak menutup kemungkinan orang dari dengarkan podcast yang di sini Nah, dengar juga asik gitu. Nah, masyarakat ini yang dengar podcast ini yang pengen tahu tentang program ASIK ya Pak ya? Iya. Boleh banget daftarkan dirinya nih punya prestasi asal apa tuh Pak? Ada kriterianya. Jangan apa tadi itu kalau misalnya Jangan nggak terima. merokok, Oke. tidak terlibat narkoba, nilai IIP-nya minimal harus 3, harus dipacu semangat belajarnya. Harus semangat belajar. Jangan sampai gua semaunya aja, orang sekolah juga ada yang bayarin, nggak bisa gitu, harus 3 nilai lu minimal gitu. Oh minimal 3. Oh minimal 3. Minimal 3, nggak boleh merokok. IP-nya nggak boleh Ini merokok. misalnya udah nerima manfaat nih ketahuan ngerokok gimana Pak? Ya ditegor gitu. Oh. Nanti nggak akan dilanjutkan Oh kalau ada pemutusan gitu? iya, kan ada MOU itu. Oh iya MOU. MOU-nya. Nanti syarat-syaratnya itu dilampirkan gitu. Dan itu juga nanti kan ada akan apa ya istilah pembinaan lah ya, pertemuan berapa orang, misalnya ada 10 orang, nanti 1 bulan sekali kita ketemu di Basnas. Karena nanti juga diharapkan kayak yang dokter, jadi dokter nanti MOU-nya akan ya dia jadi relawan Basnas. Relawan Basnas. Relawan Basnas. Nanti kalau ada kegiatan hitanan massal, pengobatan gratis, ya dokternya dari Basnas. Anak-anak yang kita rekrut seperti Salma ini nanti mungkin bisa sehari ngantor gitu, atau nanti ketika ada bencana atau ada kasus rumah kebakaran, nanti Salma di sekitar daerahnya dialah yang harus survei. Nanti ngasih data ke kita, ya kita kasih dana untuk transportnya aja, baru dia nyampaikan ke Basnas, baru Basnas memberikan bantuan. Jadi saya menangkapnya ini programnya sangat baik ya. Jadi suatu kebaikan menghasilkan kebaikan lainnya Pak ya. Iya itu tadi, betul. Jadi ketika kita memberikan biaya untuk kuliah dokter, ketika dia menjadi dokter mungkin ingat gitu ya. Nah itu iya. Jasa-jasanya ketika dulu di masa sekolah Iya kan, dong. akhirnya dia terapkan kebaikan lagi kepada orang lain. Nah itu iya dong, harus seperti itu karena memang ya Basnas itu kan ya saling menebar kasih sayang, menebar kebaikan untuk orang lain. Jangan diendapkan ke kita. Nanti misalnya ada yang jadi guru atau jadi apalah ahli IT, ya mengabdilah ke Basnas gitu. Iya. Begitu. Terus untuk segi pembiayaan Pak, Iya. itu dari program ASIK ini kira-kira biaya apa aja? Biaya UKT saja kah? Atau ada biaya bulanan jajannya? Seperti itu gimana Pak? Iya. Kalau yang kuliah itu memang ada yang UKT kita terima itu seperti kemarin ada pengajuan yang 6 bulan ya, setengah semester itu ada 2,5, itu salah satunya. Ada juga yang kemarin itu dapat beasiswa dari sekolahnya gitu, dari universitasnya. Tapi untuk biaya dia ke kampus sama sehari-hari makan lah gitu, itu kita kasih juga. Oh di luar jajan? Di luar jajan untuk akomodasi transportasi itu ada juga, itu kita kasih juga gitu. Kasih juga ya. Nah terus untuk universitas yang sudah bekerja sama dengan pihak Basnas dan Pemda Kabupaten Tanggamus, ini tuh program ASIK itu ada beberapa universitas Pak. Atau misalnya saya ingin mendaftar. Iya. Apakah dibatasi? Misalnya saya pengen daftar kuliah di UI nih. Saya pengen banget bercita-cita kuliah di UI. Iya. Apakah bisa itu Pak? Apa gimana? Iya. Kalau nanti yang akan ada kemitraan itu masih mungkin skopnya Lampung ya. Dan itu memang akan kita misalnya Unila, ada
apa Aisyah ya. Iya, kebidanan. Kebidanan yang di Pringsewu itu ada beberapa. Di Gisting juga ada itu STEMIC misalkan. Nah, itulah yang akan kita coba nanti mulai dengan kemitraan MOU. Lampung. Jadi dalam skala Lampung dulu ya? Masih Lampung dulu. Belum. Nanti akan juga bisa kalau dananya sudah besar, asik itu ada yang sampai kuliah ke luar negeri. Gitu. Ke luar negeri bisa ke Mesir, bisa ke mana misalkan ke mana sih yang selama ini ke Timur Tengah, ya Kairo, Al-Azhar, ke Arab Saudi, itu bisa sampai keluar. Ini mencoba yang sekup sampai skala Lampung dulu. Tapi memang udah ada kerjasama dengan universitas yang di Lampung? Belum, karena ini memang kan baru mulai, baru 4 bulan gitu. Jadi baru MOU-nya dengan orang tuanya dan anaknya, gitu. Dengan perguruan tingginya belum. Nanti kalau sudah berjalan berapa bulan akan kita mulai juga kemitraan itu dengan perguruan tinggi. Terus itu kemarin ambil jurusan hubungan internasional dari orang tua atau gimana? Ya dari saya juga sih, karena kan basicnya itu dulu nilai bahasa Inggrisnya itu kayak lumayan. Terus suka juga ikut organisasi kayak OSIS, terus English Club gitu. Jadi disaranin sama guru BK juga, udah kamu ambil aja hubungan internasional. Terus saya juga kan masuk jurusan bahasa, jadi lebih mendukung aja. Mbak Salma ketika menerima manfaat ini tadi kan, tahu program asik, sempat kasih tahu nggak teman-teman yang lain? Ada program asik loh kalau kamu bisa nggak punya duit pengen kuliah gitu. Kasih tahu nggak ke teman-teman? Kasih tahu sih, cuman kan yang lain itu udah ada yang masuk KIP, ada juga yang nggak daftar beasiswa gitu juga. Oh iya, karena ada KIP juga kira ya? Iya. Jadi kalau di Basnas juga ketentuannya salah satunya dia tidak menerima dari bantuan dari yang lain gitu. Kalau dari Basnas mana saja, tidak boleh double. Nggak boleh double. Kayak gitu. Ya. Supaya semua bantuan itu tersalurkan. Iya. Ya, jadi nggak boleh double. Nggak boleh kalau sudah dapat bantuan dari lembaga yang lain, nggak boleh ke Basnas gitu. Jadi Mbak Salma sempat kasih tahu teman-teman dong. Kasih tahu ya. Terus gurunya juga kan udah sempat ngomong juga ke yang lain. Cuman kayaknya teman saya belum ada yang daftar juga, cuma saya doang dari sekolahan. Jadi memang dari sekolah baru Mbak Salma aja ya? Karena programnya baru berjalan 4 bulan ya? Baru 4 bulan launching, iya. Total yang udah merasakan manfaatnya siswa, kira-kira ada berapa orang? Kemarin sih yang sudah dikumpulkan 5 orang, tapi yang sudah berjalan itu 1 yang Fakultas Kedokteran, karena memang dulu belum ada asik, cuma dapat beasiswa gitu, beasiswa dari Basnas. Nah ketika nanti sudah ada asik ya si yang Fakultas Kedokteran tadi akan diteruskan dimasukkan ke asik gitu, baru 1, dan nanti akan selanjutnya termasuk si Salma ini. Jadi mungkin harapannya juga bisa bekerja sama dengan universitas ya? Iya, bisa, harus dong itu, karena kan dia lebih mempermudah gitu kan. Kalau urusan administrasi dan sebagainya, termasuk kalau ada masalah anaknya di universitas kan kita sudah tersambung gitu, jadi dia memberitahu ke Basnas. Jadi memang ini peran pemerintah yang bekerja sama dengan pihak Basnas ya, supaya bisa ini yang dikategorikan mencerdaskan anak bangsa. Nah itu dia, iya. Supaya yang ada kesenjangan ekonomi dan juga lain faktor ya. Iya itu tadi. Jangan sampai putus sekolah ini. Nah itu kan biasanya katanya kemiskinan tuh lingkaran setan. Udah miskin, bodoh, aduh kita sedih gitu Mas. Kata-katanya itu ya. Kata-katanya suka kayak gitu. Tapi ya sekarang ya kita praktekkan gitu, coba realisasikan gitu. Ya saya kira pemerintah daerah kalau misalnya punya target dari asik 1 keluarga 1 sarjana, wah itu kan lebih dahsyat lagi. Mantap ya. Nah terus ngebahas masalah manfaat nih Pak ya. Untuk biayanya itu gimana Pak? Dikumpulkannya dari mana pihak Basnas itu? Iya, jadi untuk biaya itu dimasukkannya itu kan donasi. Ya donasi ya bisa infak, kalau di Basnas itu kan bisa sedekah gitu. Itu dimasukkan ke Bank Lampung. Jadi ke Bank Lampung, langsung dimasukkan ke Bank Lampung donasi itu, dan itu asik gitu, programnya asik. Begitu bayar program asik. Sudah terdaftar. Sudah itu ada apa QRIS-nya itu ya. Sendiri. Terus nomor rekeningnya emang program asik.
katanya memang terfokuskan kepada siapa saja, terutama pihak ASN pertamanya ya, yang ingin bersedekah mulai dari Rp10.000. Iya, betul. Iya. Terus sukarela ya, tidak dipotong gaji ya, sukarela. Misalnya mulai dari Rp10.000 bisa menyumbangkan supaya membantu teman-teman yang ingin sekolah. Iya, gitu ya. Iya, sukarela aja. Benar. Dan maaf kemarin saya lihat sih dana yang masuk berapa, sudah ada 19 juta. Tapi ketika dilihat yang masuk itu donasi itu, maaf ya saya sebenarnya nggak boleh tersinggung juga. Oke. Ada Rp200, ada 2 orang gitu, satu 100, satu 200. Ini orang main-main apa beneran? Tapi masuk ke Bank Lampung untuk asik gitu, Untuk program asik. Untuk program asik. Ya mudah-mudahan dia mendapat rezeki yang berlimpah, nanti mungkin nggak 100-200 rupiah tapi mungkin 200 juta bisa jadi. Bisa jadi. Ya mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang kayak seperti Mbak Salma merasakan manfaatnya. Jadi memang karena belum banyak dikenal jadi itu terfokuskan kepada pihak ASN, tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang ingin bantu menyumbang gitu Pak. Iya dong, saya kira jangan juga hanya ASN, tapi ya seluruh masyarakat punya pengusaha harus dibangkitkan solidaritas sosialnya. Benar, supaya banyak lagi yang bisa kuliah seperti Mbak Salma. Nah, ya itu karena kalau kita merasakan lah, sudah orang tuanya tidak punya, dia tidak sekolah hanya sampai SD, ya, kalau masih sampai SMA mungkin masih agak bagus. Kalau bisa kuliah kan, kamu bapaknya kerja apa? Ngojek, bapaknya gorengan, tapi anaknya berprestasi kuliah di universitas berprestasi, itu saya kira potensi yang perlu ditumbuhkan. Dan kebanggaan orang tua ya? Kebanggaan orang tua, betul. Mbak Salma, gimana tanggapan orang tua pas tahu dapat manfaat ASIK ini? Ya, alhamdulillah sih, bersyukur, kayak senang. Oh, ternyata ada kesempatan nih buat kita biar bisa lebih maju aja gitu kan. Mbak Salma anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Ada kakak yang pertama, cowok apa perempuan? Cowok. Oke, kuliah juga? Enggak. Oh, enggak kuliah. Jadi baru Mbak Salma yang mau kuliah. Iya, makanya kayak ya udah diusahain gimana. Iya. Punya target nggak kuliahnya berapa tahun? Kalau bisa sih cum laude ya. Secepatnya biar nggak nambah beban. Semangatnya bagus ya Pak. Mudah-mudahan cum laude benar nilainya bagus. Ya, dia dapat pekerjaan yang baik. Amin. Ya ini sangat memotivasi sebenarnya sih ya, supaya buat teman-teman di luar sana yang kira-kira punya semangat tinggi untuk kuliah, ya, untuk melanjutkan berpendidikan, gitu, yang punya ekonomi jangan menyerah, ekonomi rendah jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Itulah yang harus juga ke orang-orang atau mindsetnya, bahwa orang-orang misalkan ya salah satunya Salma, dia merasa bahwa hidup itu nggak sendirian. Orang-orang kuat, orang-orang yang berlebih dalam hal ekonomi itu, bahwa merasa saya juga dibimbing gitu, bukan orang yang mau dimusnahkan, bukan gitu. Jadi mau ya dicintai, diperhatikan kan gitu. Jadi memang setiap kemauan tuh pasti ada ini ya, ada jalan. Itu dia, iya, ketika sudah. Jangan menyerah itu ya Pak ya. Jangan menyerah. Oke. Jadi memang program ini harapan kedepannya seperti apa Pak? Iya, saya kira harapannya pada generasi yang akan datang, khususnya untuk generasi Tanggamus, ya biar mindsetnya berpikir tidak boleh menyerah anak-anak faktor ekonomi dan sebagainya, karena ya pemerintah daerah sudah punya program itu. Jadi kalau semuanya ada, kalau istilah ekonomi itu ada sharing ekonomi, saling berbagi gitu. Udah bukan zamannya lagi orang kaya nggak mau sharing, nggak berbagi. Perusahaan juga sudah bukan zamannya lagi untuk seperti itu. Dia harus sharing, harus berbagi. Intinya bahwa yang membantu yang lemah, memperkuat yang kuat. Dan kalau saya pikir memang kalau mindsetnya sudah begini, persepsinya orang bahwa ketika membantu orang itu tidak mengurangi rezekinya dia gitu. Jadi ketika membantu orang ya rezekinya bertambah gitu. Ya, amin lah. Jadi kira-kira kalau misalnya kita ingin memberikan semangat kepada teman-teman yang mungkin punya usaha dan lain-lain, ini kita punya program asik loh. Gimana nih Pak cara kendalinnya supaya mereka terketuk hatinya kan, buat membantu sesama. Ini bukan berarti kalau misalnya ada masyarakat yang punya beberapa
usaha gitu, dia tidak menyumbang kan, mungkin dia belum tahu programnya Pak. Iya betul. Saya kira makanya kalau ngomongin program pembangunan ya peningkatan sumber daya manusia ya dimulailah dari sekolahan gitu. Ketika ini sudah dibuka, nanti dibuka, saya kira ketika sudah hasilnya kelihatan bahwa ternyata di Tanggamus itu ya apa namanya pendidikan itu maju, salah satunya juga dengan ada program ASIK gitu. Semoga masyarakat ini setelah menonton podcast ini semakin banyak yang menyumbang ini ya. Iya gitu, dan saya kira memang salah satunya adalah ini promosinya apa namanya marketingnya ya. Marketingnya itu dengan cara yang modern seperti ini, misalkan dengan pakai IT gitu kan, dengan cara, kalau cara-cara yang masih tradisional kan menyebarkan brosur ke sekolah, banner, iya itu salah satunya. Jadi kalau sudah lewat Instagram, lewat Facebook, lewat podcast seperti ini, semuanya harus dilakukan. Itu saya kira nanti akan lebih mengenal orang. Nah, ini kira-kira Pak, pihak Basnas siap nggak bersama Pemda kalau misalnya uang yang terkumpulkan itu nggak cukup untuk menentukan biaya teman-teman yang udah merasakan manfaat ini? Iya, jadi saya kira memang harus perlu kerja keras ya. Kerja kerasnya mempromosikan dan manfaatnya, maka perlu langkah awalnya perlu ditunjukkan dulu apa sih manfaatnya. Jadi ketika ada salah satu memang yang sudah ikut program ASIK dari kuliah awal sampai selesai dan dia berprestasi, itu saya kira orang berpikir oh itu toh manfaatnya ASIK gitu. Oke, kalau Pak Salma kira-kira mau memotivasi teman-teman nggak untuk supaya semangat belajar, yang punya keterbatasan ekonomi tetap semangat karena ada program ASIK. Iya kan, kalau kitanya ada kemauan pasti itu ada jalan ya kan. Ada hal-hal baik yang di luar nalar kita. Kita mikirnya nggak mungkin nih kita bisa nyampe itu. Kalau kita mau, kalau kita niat pasti kita bisa kok. Jadi jangan putus asa untuk terus belajar, terus semangat. Karena pasti banyak orang baik yang di sekeliling kita. Oke, Pak Ibnu, kalau misalnya buat masyarakat yang belum tahu tentang program ASIK, ini gimana caranya? Misalnya saya mau mendaftar? Iya, ya bisa lewat langsung misalkan ke Basnas, atau kalau ke dinas itu ke dinas pendidikan. Kemarin ada satu, saya lupa ini tadi, ada satu dari dinas pendidikan. Ini ada orang mengajukan beasiswa setelah didata oleh dinas pendidikan, lalu datanya dimasukkan ke Basnas gitu. Dan ada satu lagi bahwa ketika kita memberikan bantuan itu bukan anugerah gitu, tapi itu bentuk kerjasama yang membawa keuntungan. Ya itu yang harus dirubah juga di masyarakat. Jadi jangan mungkin ASN, mungkin nanti pengusaha, mungkin orang para agnia ya, orang yang berlebih dalam finansial, itu saya kira harus berpikir bahwa ini saya bantu nih biar dapat anugerah, tidak sekedar itu, tapi ini adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan. Oke, terima kasih, semoga selalu sehat selalu buat orang-orang baik yang selalu berbuat kebaikan ini. Terima kasih Mas Salma, terima kasih Pak Ibnu yang telah menceritakan tentang, kita banyak bercerita tentang ini program ASIK ini Pak. Semoga teman-teman yang sudah menonton podcast ini bisa tahu lebih jelas tentang program ASIK, atau yang mungkin belum mengenal tentang program ASIK itu, anak sekolah ingin kuliah. Jadi kalau misalnya punya keterbatasan ekonomi tetap semangat, karena di mana ada kemauan pasti ada jalan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Rexi yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.